kembali lagi di Kine TV. Jadi pada episode kali ini kita bakal nge-review Black Panther Wakanda Forever. Nah, kita habis aja nonton filmnya nih. Aku lagi ketemu sama Mas siapa nih namanya? Joshua. Nama gue Robin. Halo, kenalin, nama gue Nadif dari tadi. Oke. Nama aku Zumi. Nadif, gue mau, tadi kan lu habis nonton nih Black Panther Wakanda Forever. Gue mau ngasih beberapa pertanyaan ya, pendapat lu lah tentang film tadi. Yang pertama nih, gimana perasaan lu setelah nonton film tadi? Menurut gue udah lumayan puas sih, sama kerasa sedihnya gitu. Kerasa sedihnya? Sedihnya kenapa tuh? Sedihnya karena yang kita tahu kan, Black Panther udah wafat. Jadi kayak film ini kayak menghormati banget loh tokoh Chadwick Boseman dari film ini gitu. Seru banget sih. Ini karena aku rada nggak ngikutin Marvel dan ini salah satu yang aku suka gitu. Filmnya lumayan menghibur sih. Lumayan menghibur. Kenapa tuh? Menghiburnya kenapa? Menurutku ceritanya cukup menarik. Lalu setting dari ceritanya, latarnya Wakandanya, lalu gimana mereka gambarin kerajaan bawah lautnya, lumayan menarik, jadi menghibur nonton. Puas sih dalam arti kayak gue puas karena selama ini belakangan ini sih Marvel kayak ngasih kita series-series atau film-film yang sebenarnya tone-nya rada fun dan banyakan komedi atau lucu-lucunya gitu. Sementara sekarang akhirnya kita dapat lagi nih kayak film Marvel yang tone-nya lebih serius dan gue cukup puas lah dengan hasilnya. Bisa didescribe dari kata atau kalimat, menurut kamu apa sih tema dari film ini? Kayaknya kekeluargaan dan perjuangan ya. Kenapa tuh kekeluargaan dan perjuangan? Karena dilihat dari yang kehilangan ibunya, terus di mana dia kehilangan kakaknya, kehilangan keluarganya, tapi dia gimana caranya nge-tackle itu semua dengan perjuangan. Menurut gua film tadi itu ngeceritain tentang keikhlasan. Keikhlasan? Iya. Kenapa tuh? Ikhlas dari hal apa? Soalnya karakter Shuri harus menerima bahwa kakaknya dan ibunya meninggal dunia. Jadi itu merupakan satu hal yang sulit dan itu harus bisa diikhlaskan. Family not friends. Anjay. Family not friends. Kenapa tuh? Sebenarnya karena gue ngerasa kayak nonton film ini kayak sedikit banyak kelihatan kayak Fast and Furious gitu sih, kayak banyak cerita tentang keluarganya. Karena selama ini kayak nonton film-film Marvel juga banyak kan tentang persahabatan gitu ya, kayak Avengers kan lebih temen gitu ya. Sedangkan ini lebih berasa keluarganya aja sih, feel keluarganya gitu. Balas dendam. Balas dendam. Kenapa tuh balas dendam? Ya karena ini tentang tokoh utamanya kehilangan orang yang tercintai, terus ya konflik antara balas dendam atau demi kepentingan rakyatnya. Ada nggak sih hal yang baru lu pelajari gitu dari film tadi? Nah, ada. Jadi gue tuh baru tahu kayak Kota Talokan tuh kayak gimana gitu. Soalnya gue nggak ngikutin komiknya gitu kan. Jadi pas ngelihat dunianya itu gue kerasa imersif banget sih, sumpah. Dan itu bagus banget ya, benar-benar memanjakan mata banget. Kalau dari segi penceritaan, ada nggak sih bagian favorit lo atau yang paling lo suka dan kenapa gitu? Menurut gue sebenarnya in general aspek penceritaan yang gue suka kayak gimana dia nge-introduce karakter Namor gitu sih di film ini. Karena sebenarnya ya kalau untuk orang awam mungkin Namor kayak salah satu hero ikonik gitu kan di Marvel. Dan si MCU ngasih pendekatan yang lumayan unik karena dia bikin Namor sebagai orang dengan latar belakang Amerika Latin, kayak dari kostum-kostumnya dan aksennya kayak udah cukup kelihatan banget. Dan menurut gue setuju sih gue suka dengan pilihan Marvel tersebut, unik-unik. Pesan dari filmnya yang membekas gitu buat lo apa? Ya kita dalam kehidupan pasti bakal kehilangan orang yang tercinta. Terus ya kita bisa aja balas dendam dengan orang tercinta itu, tapi bisa jadi ada akibat dari tindakan kita itu yang akan berdampak buruk ke banyak orang lain. Mungkin kalau pesan sendiri jangan menyerah. Jangan menyerah. Kayak lagu ya. Oke, nggak apa-apa, jangan menyerah. Terus berjuang dan selalu sayang sama keluarga. Family is number one. Terus kalau dari aspek teknis nih, menurut lu yang paling bagus dari film ini apa sih dan kenapa gitu? Yang paling bagus tuh menurut gue dari segi musiknya kayak beda dari film-film Marvel yang lainnya kayak, soalnya
ngangkat budaya Wakanda dan Talokan. Selain itu juga dari segi teknis itu pas masuk ke dunia bawah lautnya sih di Talokannya itu jujur kayak yang gue bilang tadi kayak gila dah, pokoknya gila. Tadi kan segi penceritaan nih, sekarang dari segi penokohan, tokoh yang paling lo suka dan kenapa? Kalau yang gue suka pasti karena tadi gue bahas Namor ya, gue di sini jawab Namor juga sih, karena kayak dari dari aktor sendiri kayak aksennya udah dibikin kayak tadi gue bilang dia latar belakang Amerika Latin dan aksennya udah dibuat sedemikian rupa. Terus juga dari motif-motif yang dia lakukan kayak menurut gue udah cukup lah untuk menggambarkan dia sebagai motif dia di film ini gimana. Gue lumayan suka. Kalau pemain yang aktingnya paling stand out, menurut lu siapa nih? Letitia Wright yang main Shuri, pasti beban berat ngantiin Chadwick Boseman jadi pemeran utama di film Black Panther, tapi menurutku dia melakukan pekerjaan yang baik. Ada nggak sih dari film itu yang relate dari kehidupan sehari-hari Zumi sendiri nih? Mungkin kayaknya perjuangan dan kekeluargaannya ya, karena aku ngerasa dekat banget sama ngerasa relate sama rasa kekeluargaan ini, dimana aku kayak ngerasa pengen berjuang sedemikian rupa buat keluarga aku. Terus rasa perjuangannya itu yang gak gampang nyerah, nyari segala macam, menurut aku itu sesuatu hal yang bisa dipelajari sih dari film ini. Kalau lu mau ngasih apresiasi tertinggi nih buat orang-orang di belakang layar film ini, lu mau ngasih ke siapa dan kenapa tuh? Gue mau ngasih apresiasi besar-besarnya ke direktur maksudnya, dan juga ke DOP dan editor sama yang ngebuat musiknya, itu salut sama mereka. Yang pasti mungkin untuk direkturnya ya, karena kayak ya mungkin udah berita lama juga bahwa film ini dikembangin dan tiba-tiba ada berita duka karakter tokoh utamanya meninggal, Chadwick Boseman, dan gue respect sama Ryan Coogler yang harus muter otak untuk gimana sih ngembangin film ini selanjutnya tanpa ngelibatin Chadwick Boseman dan tetap respect dengan aktornya. Ya gue respect sih sama Ryan Coogler, dan menurut gue jalan yang diambil udah sangat bagus. Pasti kayaknya ke artnya sih, bisa membawa dunia Wakanda sama dunia Talokan yang kerajaan bawah lautnya jadi hidup. Sebenarnya semuanya keren-keren banget. Aku rasa ini semuanya pasti kerjasama tim yang bagus sampai bisa jadi film yang bagus. Tapi mari kita apresiasi juga kita sebagai penonton, karena menurut saya itu salah satu yang penting juga ya. Karena kita mensupport filmnya. Betul. Dengan cara yang legal. Iya benar. Nonton legal. Oke. Makasih banget nih Zumi udah mau ditanya-tanya. Makasih banget. Makasih banget Robin udah mau ditanya-tanya. Oke, makasih. Makasih banget. Oh iya. Udah mau ditanya-tanya. Makasih banget. Oke. Makasih nih Jojo udah mau ditanya-tanya. Makasih banget ya.